Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida dengan NIM 2484130046 akan mereview Al-Quran sesuai dengan tugas ujian akhir semester MK Studi Al-Quran. Saya mendapatkan Quran ini dari ada yang ngasih. Quran ini berjudul Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya, diterbitkan oleh Halim, Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Quran, revisi terjemah oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Quran ini juga sudah diizinkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kata pengantar dari penerbit. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas berkat segenap rahmat dan maghfirahnya, sehingga sampai detik ini kita dapat menikmati berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang diturunkan Allah kepada manusia pilihan Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umatnya, untuk meraih ketenangan hidup di dunia dan meraih keselamatan di akhirat nanti. Dan karena Al-Quran jugalah Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang membacanya, bahkan besar pahalanya membaca Al-Quran dihitung bukan berdasarkan juz demi juz, halaman demi halaman, kata demi kata, tapi pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan huruf demi huruf. Semoga kehadiran Al-Quran edisi terjemah ini memudahkan para pembaca dalam mentadaburi kandungan-kandungan Al-Quran, dan Al-Quran ini pula dibagi dalam pokok-pokok bahasan agar para pembaca mudah dan memahaminya. Pada kesempatan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan Al-Quran sehingga dapat hadir di tengah-tengah umat, dan ucapan yang sama kami haturkan pula kepada tim Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga ikhtiar ini selalu ada dalam lindungan Allah, dan sumbangsi semua pihak dicatat sebagai amal solih yang akan dituai hasilnya di hari kiamat nanti. Amin. Surabaya, September 2014 Masehi. Al-Quran ini berjumlah 114 surat, dimulai dari surat yang pertama Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat yang terakhir, surat An-Nas. Surat dalam perbandingan, kita cek ya guys, apakah di sini termasuk MSI atau tidak. Yang pertama dicek dulu surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang berada pada juz 30. Surat Al-Falaq di sini diturunkan di Mekah, yaitu sama saja surat Makkiyah, dan An-Nas di Mekah surat Makkiyah juga. Selanjutnya ada surat Al-Ar. Di sini Al-Ar juga diturunkan di Makkiyah. Berarti Al-Quran ini dalam perbandingan surah tidak termasuk MSI.
seharusnya ada salah satu yang madaniyah. Al-Quran ini apakah manzil atau tidak? Kalian bisa cek di Quran Surat Al-Ma'idah. Biasanya pada ayat pertama atau di samping nama surat dan bismillah itu terdapat tulisan manzil seperti ini. Di sini terdapat tulisan manzil, berarti Quran ini yaitu manzil ya guys. Pengecekan apakah Quran ini manzil atau tidaknya, kita bisa lihat dari daftar isi suratnya dulu ya guys ya. Yang pertama itu dari Al-Fatihah sampai An-Nisa. Apakah benar ini terdapat 4 surat? Dihitung 1, 2, 3, 4, benar. Dan Al-Ma'idah sampai surat At-Taubah, apakah benar ini 5 surat? Kita hitung kembali ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya guys. Ini berarti Qurannya manzil. Untuk mengetahui Quran ini manzil atau tidak, selanjutnya kita bisa lihat dari juznya. Ketika surat pertama yaitu surat Al-Fatihah dari mulai ayat 1 sampai ayat 7 itu tidak termasuk ke dalam juz pertama, itu berarti Al-Quran ini termasuk MSI. Tapi ketika surat Al-Fatihah ayat pertama dari ayat ke-7 itu masuk ke juz pertama atau juz ke-1, berarti Al-Quran ini tidak termasuk MSI. Kita lihat, Al-Quran ini tidak termasuk MSI karena surat Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 itu masuk ke juz 1, berarti tidak termasuk MSI. Kalau termasuk MSI, juz ke-1 itu dimulai dari Quran surat kedua, yaitu Al-Baqarah Alif Lam Mim. Itu masuk ke juz 1, berarti Quran ini termasuk MSI. Bisa dilihat juga dari hizb. Kalian bisa cek surat Hud, apakah ada tulisan hizb atau tidak. Biasanya terdapat pada ayat ke-6. Di sini ada tulisan hizb, berarti ini termasuk Al-Quran MSI. Kemudian kalian bisa cek ruku atau makro. Biasanya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-7. Di sini tidak ada tanda ruku atau makro, berarti Quran ini tidak termasuk MSI. Kalian bisa cek juga tanda sajadah di sini. Ketika tandanya mimbar, berarti Quran kalian termasuk MSI. Bisa kalian lihat juga dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7, An'amta 'alaihim, jika terdapat angka 5 dan di atasnya terdapat waqaf adamul waqfi, berarti Al-Quran kalian ada versi qiraah selain Al-Kufi dan Al-Maki. Al-Quran ini bukan Al-Quran MSI karena banyak fitur-fitur yang tidak menunjukkan bahwa Al-Quran ini termasuk Al-Quran MSI. Tetapi Al-Quran ini sangat layak digunakan untuk masyarakat umum, bahkan masyarakat awam yang sedang belajar membaca Al-Quran. Terima kasih.